ada kebahagiaan. Fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairah, maka wajib, pasti Allah mewajibkan dirinya sebagai tuan rumah masjid ayyukrima zairah, untuk memuliakan para pengunjung, para pemakmur masjid. Ada karomah. Makanya kalau ada orang kok ingin bahagia, ingin karomah, ingin mulia, kok dia tidak mau ke masjid, maaf, tolong tanyakan, gak bahaya tah? Itu tema kita, itu tema kita. Kok ono wong ninggal no masjid, tanyakan, gak bahaya tah? Kalau ada orang meninggalkan sholat jamaah, tolong tanyakan, gak bahaya tah? Orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan sholawat, orang meninggalkan masjid, menjauhi majelis dzikir, menjauhi kiai, tanyakan, gak bahaya tah? Kalau ada istri ngomel-ngomel sama suami, tolong tanya diri sini, gak bahaya tah? Mesti jawab bahaya pol. Ini tema kita. Terima kasih pengurus takmir, Ustadz Gofar, Ustadz Burhan, Ustadz Dr. Mahrus, pengurus majelis semuanya, terima kasih. Tolong koordinator dan pengurus majelis ada di depan sini, maju monggo untuk pengurus. Terima kasih pada tim hadroh dari BCA. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan dengan berjumpa dengan beliau kita semua mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Fadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah ingkang rawuh, sipil, militer maupun Polri, ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah. Wabil khusus panjenenganipun khadimu hadzal majlis Gus Fikri hafizahullah hifdzan taman wa atalallahu umrahu fi sihha wa afiyah. Mugi-mugi Gus Fikri diparingi sehat panjang umur. Para rawuh, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah panjenengan sedaya pun rawuh teng majelis ingkang minulya mulai maghrib mau serotib, sholawat, sholat isya berjamaah. Mugi-mugi Gusti Allah ngabulaken sedaya amal ibadah kula lan panjenengan, lan insyaallah dados bekal kula lan panjenengan mangki yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema yang beliau sampaikan tadi, gak bahaya ta? Orang hidup gak punya ilmu itu bahaya. Sebab Gusti Allah nyiptaaken kula lan panjenengan itu dengan satu tujuan. Napa tujuane? Kenal teng Gusti Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali liya'buduni, untuk mereka beribadah. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya menyebutkan arti liya'buduni ay liya'rifuni, agar jin dan manusia itu kenal aku, kenal niku ma'rifah. Dados tujuan kula kali panjenengan urip niku kenal Gusti Allah, ma'rifatullah. Kalau sampai kita hidup nggak kenal Allah, belum hidup. Hidup itu kan bukan sekedar jantung yang berdetak, nafas yang berhembus. Hidup yang hakiki itu bagi orang yang kenal Allah. Kalau tidak, nggak hidup. Makanya ulama banyak mengatakan bahwa hakikat kehidupan itu adalah kalau orang kenal Allah, nggak punya ilmu, nggak hidup, walaupun bernafas, jalan, bicara, tapi mayit. Makanya kata seorang ulama, seperti yang dikatakan Sayyidina Ali, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlih wa ajzaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan dengan kebodohan, belum mati orang itu mati duluan. Jasad mereka sebelum di kuburan sudah kuburan. Makanya sampean niku nek pas melampah ngoten lewat para tiyang sing gak ngaji niku kan kudune salam, panjenengan tambahi mawon assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus jangan wong wis gak gelem ngaji niku kuburan, wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Tapi nek wong niku duwe ilmu kayak panjenengan ngaji niki baru hidup. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Sebagian orang itu ada yang mati, tapi kebaikan mereka nggak mati. Qad mata qaumun wa hum finnasi ahya'u. Kita lihat ada orang yang sudah dikubur tapi masih hidup, hadirin. Kula lek ningali niku mau Mahalul Qiyam yang dibaca adalah syair doanya Habib Ali Habsyi, meninggal sudah ratusan tahun tapi seakan-akan masih hidup. Saya kalau hadir haul ceramah di pondok pesantren yang muasisnya sudah meninggal puluhan tahun, pondoknya jalan, masih hidup. Qad mata qaumun wa hum finnasi ahya'u. Ada dia meninggal tapi masih hidup. Tapi kebalikannya, wal jahiluna mawata qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Tapi nek wong bodoh durung mati dhisiki. Wong alim tidak ada kata mati buat mereka. Walaupun mereka sudah nggak ada di tengah kita, ilmunya masih jalan, kitabnya masih ngajar, yaitulah mereka para ulama. Maka nuntut ilmu, hadir majelis ilmu agar kita ini benar-benar hidup. Nah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya menyebutkan an-nasu mauta illal ulama. Wong niku mati kecuali ulama. Sing duwe ilmu niku baru urip. Apakah orang punya ilmu itu hidup? Belum. Wal ulama'u mauta illal amilun. Punya ilmu nggak cukup bisa menghidupkan kita kecuali yang mengamalkan ilmu. Sebab hadirin, orang punya ilmu kalau nggak diamalkan itu percuma. Ya. Karena semua keutamaan
yang disebut dalam Al-Quran maupun hadis untuk orang berilmu itu yang mengamalkan ilmunya. Nek gak ngamalno niku percuma hadirin. Belum hidup illal amilun. Nah, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dalam Zubat disebutkan wong nek alim tapi gak ngamalno ilmune malah disiksa kali Gusti Allah sakderenge Gusti Allah nyiksa para penyembah berhala. Jadi orang punya ilmu harus mengamalkan ilmunya. Seneng masjid, seneng sholat jamaah, ya niku ulama sing urip. Nek pinter ceramah, pinter ngomong, tapi masjid gak tau ketok sembahyang jamaah. Akhlaknya enggak akhlaknya ulama, niki mauta. Ini belum hidup. Apakah yang sudah mengamalkan hidup? Disebutkan lagi wal amiluna mauta illal mukhlisun. Nek wis duwe ilmu ngamalno tambah satu lagi kudune ikhlas ngamalaken kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Untuk Allah Subhanahu Pak Kapolres. wa taala. Ini Pak Kapolres yang baru datang hadir. Nggih, Pak Nur Hidayah, kenal kula. Niki Polres Jombang. Pindah ke Masya Allah. Monggo Pak Kapolres, Pak Nur Hidayah. Tadi saya telepon. Kalau kepanggih kali beliau niki teng Jombang. Oh. Kapolres Jombang, sekarang Kapolres Jember. Cocok mbek sing jiji. Mangke Jakarta insya Allah. Amin. Oh minimal Jawa Timur Kapolda. Mukhlisun sing ikhlas ngamalno niku ilmu kudu ikhlas. Ikhlas itu hanya mengamalkan karena Allah niku ikhlas. Nek ngamalno untuk mendapatkan sanjungan manusia, kedudukan di sisi manusia, belum hidup. Wal mukhlisuna mauta illal wajilun. Dan orang yang punya ilmu kemudian mengamalkan ilmunya ikhlas harus ditambah takut, karena ilmu itu khasyah, ilmu itu takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Maka sempurnalah hiduplah seseorang dengan ilmu, amal, ikhlas, khasyah, takut sama Allah. Itu pun wal wajiluna fi khatarin azim. Iku wis bahaya. Fi khatarin azim iku bahaya. Apa meneh wis gak duwe ilmu, gak jelas amalane, gak ikhlas, plus ditambah gak wedi mbek Gusti Allah. Gimana hadirin? Apakah hidup orang seperti itu? Maka itu melalui majelis-majelis taklim seperti ini kita belajar ilmu, belajar mengamalkan, belajar ikhlas, dan harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bersama bahwa ilmu yang manfaat adalah ilmu yang disertai dengan kebersihan hati. Jadi nek ngaji kayak ngoten niki minimal niku harus punya hati yang bersih. Kalau kita nuntut ilmu tapi kita nggak punya hati bersih, balwa, musibah. Nggih hadirin. Guru saya pernah berkata seperti ini, Gus. Qutrotun minal hawa tufsidu bahran minal ilmi. Astagfirullah. Satu tetes hawa nafsu itu bisa merubah satu samudra ilmu. Tadi wong lek duwe ilmu sak laut, tapi sudah punya hawa nafsu satu tetes, rusak sak laut. Napa meneh kayak kula kare sampean iki. Ilmune sak ember, hawa nafsune sak laut.
Apa gak bubar ya? Gak bahaya ta? Hawa nafsu ini bahaya. Terus hawa nafsu ini di mana? Ya di sini nih. Sampean dijak wiritan kali Gus Fikri niku mulai maghrib bocor rotib, bocor iki solawat. Ini tazkiyah namanya. Ini torikoh, membersihkan hati. Dibersihkan hati melalui hawa nafsu diinjak. Nggak sembarang orang mau dijak rotipan, dijak sholat jamaah, gak sembarang uang hadirin. Kalau dia punya hawa nafsu nggak kuat, nih kedawan. Kayak tonggoku niku ceramah khutbah Jumat itu loh. Biasanya maksimal 10 menit, rodok kedawan 17 menit. Sama jamaah di kampung didongakno mati ya. Ya Allah, kiai iki dawa lek ceramah. Muga-muga kena corona, zamane corona biyen. Nggih. Karena sudah hawa nafsu masuk. Nah, panjenengan itu memang dididik, ditempa agar kuda yang liar tadi itu diberi zimam, diberi pelana, dikei tutupan kacamata kuda agar lurus istiqomah dengan tazkiyah torikoh. Wong ini saja beb dijak rotipan sholawat, nafsune sih gede-gede. Iya. Pok mana iki? Aduh. Jadi nafsu itu musuh utama kita hadirin. Allah. Apalagi yang punya ilmu. Wong duwe ilmu tapi lek nafsu, hawa nafsunya nggak bisa dikendalikan, ngawur. Nggak sejalan dengan mereka dikafirkan, nggak sependapat dengan pendapatnya disesatkan, ngajak orang nggak mau didongakno mlebu neraka. Lha apa? Lo orang kalau jauh dari Allah, saya kadang-kadang bingung sama teroris. Lihat orang maksiat, nggak justru mereka itu didekatkan sama Allah malah dibom mati. Saya mau tanya, diskotik nek dibom wonge kan pas mabuk, mati nih mati su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah lah. Terus dia ngebom diskotik mati nih su'ul khotimah, berarti ngelebokno neraka. Berarti wong-wong iki ambek setan kerjasama. Kalau kerjasama sama malaikat, dinteni mulai teko diskotik, dielingno mbek Gusti Allah, dielingno tentang Gusti Allah. Ojo sampai mlebu neraka, itu tugasnya malaikat. Maka itu bahaya. Orang kalau punya ilmu tapi hawa nafsu nggak bisa dikendalikan. Yang ada fatwa dibuat mainan. Halal iso dadi haram, haram iso dadi halal. Habib zina bisa ditebus dengan bayar. Nah, ya apa itu? Ini madhabnya madhabu syaiton. Enak zina ayo, cuma bayar. La haula wala quwata illa billah. Ikut madhab Soekarno. Gak jelas. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah apabila hawa nafsu tidak bisa dikendalikan, maka ilmu sesuai dengan nafsunya, bukan ilmu dipakai untuk mengendalikan hawa nafsunya. Habib, hukumnya bunga bank itu gimana? Riba atau enggak? Riba haram. Emane beb, lho apa? Kalau pun niat 20% buat pondoknya Habib. Ulama beda pendapat, makruh. Kasih to haram wis. Lek 20% makruh. Apa meneh 50% sunnah, riba itu sunnah. Mbung golek pendapat teko endi ae wis. Ya. Dibikin mainan. Apalagi nanti sebentar lagi masa-masa kalau sudah yang namanya pilpres, pilkada, pilkab, nggih. Ini sudah mulai ulama di sini diuji sama Allah istiqomahnya.
Jangan sampai mempergunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Saya masih ingat bapak saya cerita dulu, zamannya partai masih 3 dulu itu, kata abah saya, ulama itu ada yang masuk yang ini, masuk ini, masuk yang ini, 1, 2, 3. Akhirnya satu sama lain memberikan hujah. Yang pertama P3, gambare Ka'bah, wong Islam kudu nyoblos P3, lek gak berarti gak ngadep kiblat, kiblate Ka'bah. Nggih, ate ngadep ndi? Wringin niku. Akeh setane beringin niku. Oh nggih. Ini ulama yang ke P3. Tapi ulama yang ke nomor 2 Golkar punya hujah juga loh. Nanti dulu mencoblos itu kan membaiat. Di Al-Quran Allah berfirman, walladzina yubayi'unaka tahta syajarah. Adapun mereka yang membaiatmu di bawah pohon beringin, iku Golkar. Waduh repot. Yang ketiga Banteng ini sing repot. Ya apa golek dalile Banteng ini. Tapi karena ada ulamanya ngomong, nanti dulu cobloslah yang gambarnya adalah surat terpanjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Ya Baqarah itu Banteng. Ya, akhirnya dibuat mainan ayat-ayat Quran hanya untuk kepentingan hawa nafsu mereka. Makanya Habib, para jamaah, meskipun banyak ustadz, kiai, ya ikut pemilu pilkada rebutan kursi, saya ndak ikut-ikut, wong sudah punya kursi. Kursi ini disuruh mandarono ini enak ya ini. Ayo sapa sing gelem gak usah rebutan, nyoh tak wehi. Tapi aku terno mulai dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu ilmu harus disertai dengan tazkiyah. Allah saja ketika merintahkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada sahabat ilmu, apa kata Allah? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah qablu la fi dhalalim mubin. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab damun ala ta'limil kitab. Membersihkan hati itu lebih didahulukan dari ta'limul kitab. Makanya salaf kalau ngaji itu mesti wiritan sih. Loh, panjenengan niki jangan dikira rotib itu ngenteni Habib teko, ngenteni Gus Fikri dugi rotiban sih. Salah. Loh, memang gitu dulu. Syekh Ali Khawas, gurunya Imam Sya'roni, itu dulu kalau mau ngajari muridnya belum taklim itu wajib santrinya 25.000. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah peng selawewu. Setelah hatinya murid sama Allah baru taklimul kitab, kata beliau sorol ilim ruhan wa jasadan. Ilmu bukan cuman sampai di otak, sampai ruhnya masuk. Kenapa? Karena belum ngaji dibawa dulu sama Allah. Rotib dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca dulu, baca rotib, sholawat datang Kanjeng Nabi. Begitu hati sudah hadir, baru ilmu masuk. Memang begitu. Jadi bukan nggak ada tuntunannya. Kita orang-orang tasawuf itu memang seperti itu, agar ilmu ini betul-betul masuk ke dalam hati seseorang dan bisa diamalkan. Monggo tuntut ilmu sing istiqomah agar hidup kita sukses dan selalu hidup benar-benar hidup dunia hingga nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan hidup kita agak bahaya. Nah,
Ini baru hidup orang yang aman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana panjenengan sedaya nuntut ilmu, saya titip-titip anak panjenengan nggih ngoten. Harus diajarkan nuntut ilmu dekat dengan para ulama. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kunu aliman, dadi wong alim. Dadi wong alim. Ya. Kalau nggak bisa, muta'aliman, dadi santri. Alim niku mondoke minimal 10 tahun. Wong alim niku minimal apal Quran, apal Zubat, apal Alfiyah, niku baru dikatakan dia itu alim. Nek sing gak apal muta'aliman, nyantri 2 tahun, 3 tahun terus nyambut gawe. Tapi selamat uripe wong ngono iku. Makanya sampean kalau punya anak mau masuk ke universitas manapun monggo, mau jadi apapun monggo, tapi syaratnya nyantri sih. Sampean jangan dikira terus kalau nyantri masa depan anak itu jadi nggak jelas, salah. Mending santrekno saiki daripada engko lek wis duwe ilmu, wis dadi pejabat baru nyantri di Nusa Kambangan ngono. Apa yang bisa dimanfaatkan atau diambil manfaat, dibanggakan oleh seorang anak yang ilmu dunianya pinter tapi nggak bisa nyelamatin dirinya di dunia maupun akhirat? Maka itu masukkan pesantren walaupun cuma 3 tahun, masukkan agar kenal Allah, kenal Nabinya Muhammad SAW. Sampai nggak usah khawatir, santri sudah jadi presiden. Gus Dur santri itu bisa jadi presiden. Gus Dur lulusan dari mana? Tebuireng, bisa jadi presiden. Menteri banyak, menteri pendidikan dulu itu lulusan pondok pesantren. Ada lagi Kasat Pak Dudung itu lulusan Buntet pondok pesantren, bisa jadi bintang papat. Siapa yang bilang nggak bisa? Polisi, masya Allah, saya kenal dulu Pak Anton Bahrul Alam itu santri, luwe santri toko aku. Jadi jangan terus, waduh, anak kulit mondok kok gak bisa dadi opo-opo, salah. Makanya masukkan anak kita ke pesantren, muta'aliman, minimal muta'aliman. Jadi kiai alhamdulillah lek gak iso, sing penting nyantri. Ojo ribut S1, S2, S3, mentok S3, Samsung S24. Nah, kalah mbek Samsung anakmu san. Jadi tidak perlu sibuk ke sana tapi lupa kewajiban. Kalau nggak bisa wis kaasep, apa dadi kiai gak iso, nyantri ya wis prabi, gak mungkin. Gimana? Au mustami'an, ini istima', mendengarkan. Beda sami'an sama mustami'an. Mustami' itu qasdul sima', dateng hadir ngerungokno ngaji. Mustami'an istiqomah, hadir pengajian. Kalau masih nggak bisa, jadi kiai gak iso, jadi santri gak iso, ngaji gak iso, repot waktunya. Minimal muhibban, seneng ulama, seneng majelis taklim. Ojo kon wis gak dadi kiai, gak nyantri, gak tahu hadir majelis taklim, gembosi majelis taklim tok ayo. Opo ae ngaji suarane gemberbeken, nah iku nomor fatahlak, kau akan binasa. Kata Rasulullah, fatahlak, kau akan binasa, bongko kon. Nih, halak itu bongko. Orang kalau sudah nggak punya ilmu, gak nyantri, gak gelem pengajian, gak cinta ulama, bongko. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ndak usah ditanyakan gak bahaya ta, gak usah, jelas bongko iku mah. Lek bungku enak nggih. Oh bungku niku. Enak niku, seneng kula. Bongko, masya Allah, ya Allah. Masya Allah hadirin. Kula seneng kalau
lihat pengajian rutin kayak gini, panjenengan rawuh, kalau bisa anak-anaknya dibawa. Saya ingat di kitabnya Habib Zain bin Smith namanya Manhajus Sawira juga pernah dengar cerita ini dari Habib Umar, sekaligus ini penutupan ceramah saya, tapi rodok dawa. Ada seorang ulama min kibaril aulia namanya Mansur. Kenal Mansur? Lek Mansur CS pemain dangdut kan. Ada namanya Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar ini ulama besar. Kalau sudah buka majelis taklim, tutup kabeh. Toko-toko itu tutup kabeh. Semua satu kota ngaji. Sak wali kotane, Jember wali kota apa bupati? Bupati. Bupatine, wakil bupatine, perangkat, sak kapolresi, sak tentarane, semua tumplek blek ngaji. Sepi semuanya ke Mansur bin Ammar. Kecuali orang-orang yang memang jauh dari ilmu, orang-orang ahli maksiat. Suatu saat ada satu orang tuan, bos juragan, punya budak, disuruh belanja ke pasar di waktu Mansur bin Ammar buka majelis. Sampai pasar, tutup pasar, kan sing buka. Akhirnya ada orang jalan lagi keburu-buru, ditanya, "Pak ngapunten, peken niki dereng buka." Loh, nek wis dinten niki kabeh ngaji nang ngene Syekh Mansur bin Ammar. Loh, wonten pundi teng masjid niku? Lho sampean badhe teng pundi? Kula nggih badhe teng Mansur bin Ammar. Jadi yang namanya toko itu tutup kabeh lek gara-gara majelis beliau. Lek Habib Jamal pas buka majelis toko kabeh buka langsung pinggir ku. Iki warung ngarep sik buka ya. Kalau Mansur tutup semua sudah. Saking semangatnya nuntut ilmu sama beliau. Akhirnya kata budak tadi, wis daripada ngenteni di pasar nganggur, mending hadir aja. Duduk di belakang. Duduk di belakang. Selesai pengajian bocok kitab, tutup, bocok dongo, ada satu orang yang hadir nuding. Syekh Mansur, nih, saya hari ini butuh uang 4 dinar yang saya harus mencari dan mendapatkan hari ini. Katanya Syekh Mansur, wong biyen niku kiai niku pas-pasan kabeh duwike. Nek jaman saiki wonten sing koyo ngono ya ditutup mbek Gus Fikri, pira butuh 4 juta ngene tok wis. Biyen niku ulamae iku banyak fukara, makanya lek dicolong omahe gak nemu apa-apa. Lek saiki parabola, TV lengkap kabeh. Saya nemu hadis Habib bahwa kiai itu, ulama itu dilarang kaya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah setelah saya telusuri hadisnya ternyata dhaif. Alhamdulillah. Nggih, Masya Allah. Nggih, kula santri mboten ulama, dadi kula sugih gak apa-apa. Nah, sip, cocok aku wis. Katanya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, laziltu taliban. Saya masih santri. Alhamdulillah. Makanya waktu saya dinasihati Syekh Muhammad bin Ali, ada ulama besar dari Yaman. Ya, beliau ngomong sama saya, ulama itu tidak boleh banyak 3 hal. Tidak boleh banyak makan, tidak boleh banyak tidur, tidak boleh banyak nikah. Langsung saya jawab, alhamdulillahilladzi lam yaj'alni minal ulama. Alhamdulillah saya bukan ulama, masih santri. Makanya saya boleh banyak tidur, saya boleh banyak makan, dan boleh banyak nikah. Kata beliau, pinter kok jawab kok. Urusan ini aku duduk kiai. Doanya salah satu doa favorit Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku miskin. Ini Kanjeng Nabi, putune gak wani ndonga iki. Apa maneh aku, Mas? Bahaya. Nggih. Jadi saya kalau urusan yang tadi tidak boleh banyak makan, tidak boleh ulama, saya bilang bahwa saya santri. Tapi le urusan amplop kula kiai ya mau. Santri yo tipis ngono.
Sampai endi mang rali aku rek ngono iki. Syekh Mansur bin Ammar iki masyaallah niki. Syekh Mansur tadi dibilang, saya butuh 4 dinar. Harus ada hari ini. Membayar utang atau apa Ustaz? Syekh Mansur menjawab ka ono duit. Beliau mengatakan, man lahu arba' dinanir falahu arba'a da'awat. Siapa yang punya 4 dinar, saya doakan dengan 4 doa, terserah dia. Ketun, ono sing nggawa 2 dinar, ono 1 dinar, urunan. Budak tadi di belakang yang lagi disuruh oleh juragan dan tuannya pas bawa uang buat belanja 4 dinar. Langsung menuding, dia langsung berdiri, dia langsung mengisyaratkan, ana, saya punya, kekno, tak kei 4 doa. Dikasihkan uang itu. Setelah dikasihkan ditanya, jaluk opo kon? Syekh, saya minta 4 doa. Yang pertama, tuan saya itu nggak pernah mau ngaji, maksiat tok be Allah, dongakno tobat. Langsung beliau mengatakan, aminono ya wong sing hadir iki dongane mustajab kabeh iki. Allahumma ya Rabb, tub li sayyid hadzal abd. Ya Allah, terimalah taubat pada juragan tuannya hamba ini ya Rabb. Diamini kabeh, amin. Yang kedua saya minta doakan saya budak ini bisa bebas. Doangan ya Rabb, a'tik raqabat fulan. Ya Allah, bebaskanlah budaknya orang ini ya Rabb. Yang ketiga, saya minta Allah ngasih rezeki saya minimal 4 dinar, ge nyaur utang iki mau duwe wong. Duduk duitku iki mau. Waduh berat iki. Allahumma rzuq hadzal abad rizqan. Ya, halalan thayyiban. Amin. Yang ketiga, saya minta panjenengan doakan agar saya, tuan saya dan yang hadir diampuni dosanya semua oleh Allah. Allahumma ghfirli walaka wali sayyidika waliman hadar. Amin. Mulai kabeh. Budak iki bingung iki. Iki wis dikabulno apa durung be Allah iki. Akhirnya pulang dia. Pulang terlambat. Enggak bawa belanjaan lagi. Wis telat gak nggawa apa-apa. Assalamualaikum, juragane wis ngamuk. Kok ndi ae kon? Cerita, ngapunten. Tadi saya sudah ke pasar, terus gak ada orang. Terus saya tunggu. Lah mereka lagi kumpul di majelis taklim. Saya hadir sambil nunggu pasar. Terus pas buyaran ada yang berdiri butuh uang 4 dinar. Terus ngomong tak kekno duitku kon. Cik sabar. Kemudian Mansur berkata, sing ngei duit 4 dinar tak dongakno dengan 4 doa di majelis ini. Dongane sak karep. Terus tak kekno. Terus dongamu apa? Yang pertama, saya minta agar tuanku bertaubat. Langsung nangis, kayak disambar beledek hati ini. Langsung sujud taubat kepada Allah. Ya Allah, iku dongamu nggih dari lisan Mansur bin Ammar dan diamini ribuan yang hadir. Langsung nangis tuannya, ya Allah, kabulkan taubatku, mulai saiki aku tobat ya Allah. Setelah sujud tanya lagi, terus dongamu sing nomor loro apa? Aku budak pengen merdeka. Anta hurrun liwajillah, kau tak bebasno saiki. Terus dongamu, aku pengen rezeki minimal 4 dinar nyaur utang teng sampean. Katanya, anta bariun min dainik, kau saya bebaskan dari utangmu. Yang terakhir, aku minta kepada Allah, dosaku, dosane sampean, dosane sing hadir diampuni Gusti Allah. Kata beliau, iki duduk urusanku. Kalau yang pertama saya sudah taubat.
Yang kedua, kau sudah bebas. Yang ketiga, aku beri kau 4 dinar, itu sebagai pembayaran hutangmu. Tapi yang terakhir saya nggak mampu. Nangis, wudu, sholat. Setelah sholat nangis ketiduran. Fasami'a hatifan, dalam mimpinya ada seruan yang mengatakan, ya fulan, mas, aqabilta thalatha wala qabiltu wahid. Kon per 3 dari 4 permintaan, kau 3 kabulkan, aku 1 nggak kabulkan, sedangkan aku adalah zat yang paling dermawan dari semua zat yang dermawan. Mbok turuti telu, kon medit, aku wong loman, aku zat yang loman, mosok siji saya nggak kabulkan, ketahuilah dosamu tak ampuni, dosane budakmu tak ampuni. Mansur bin Ammar dan majelisnya, dosanya aku ampuni semuanya. Bangun tidur langsung berseri wajahnya mengatakan, wahai mantan budakku, barusan aku mendengar seakan-akan ada bisikan mengatakan bahwa dosa kita semua diampuni oleh Allah. Jadi ini majelis pertama, ya Rob, kabulkan taubat. Ini majelis tempatnya orang taubat. Panjenengan yang hadir di sini punya anak, punya suami, punya istri, dongakno tobat. Di sini tempat kita minta sama Allah. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wandur ilaina, ya Allah, taubat ya Allah untukku, anakku ya Allah. Ini kalau panjenengan doa di tempat seperti ini, mendoakan anak, istri, suami, teman, siapapun bertaubat, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Pertama. Yang kedua, bebas. Kita semua terbelenggu dengan perbudakan hawa nafsu. Kita minta dimerdekakan oleh Allah. Di mana? Di majelis ini. Kita minta, ya Allah, bebaskanlah aku dari belenggu hawa nafsuku. Bebaskan istriku, suamiku, semua dari belenggu hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini perbudakan. Kita semua ini hadirin masih jadi budaknya hawa nafsu, bukan budaknya Allah. Orang kalau budaknya Allah itu dahulukan Allah daripada segalanya. Kita enggak, masih dahulukan dunia, dahulukan dirinya. Ini nafsu. Di mana pembebasannya? Di tempat ini minta sama Allah, ya Rob, nyuwun merdeka dari hawa nafsu ya Allah. Yang ketiga, panjenengan kesini jangan terus khawatir rezeki ini sampean. Sampean pingin jabatan naik, sampean pingin rezeki ini lancar, ya di majelis ini minta. Aku ake utangi, hadir majelis. Warungku gak payu nango majelis, duduk nang dukun. Nih, enggak duit seret, majelis seret nang Dimas Kanjeng. Jarine ate dilipat gandakno duwike. Iki salah. Ya ini majelis mau rezeki lancar. Tidak ada orang bisa menggandakan uang, itu tidak ada. Kalau bisa, uangnya dia sendiri yang digandaknya, bukan uang sampean. Coba mikir yang rasional. Aku iki lek iso gandakno duitku tak gandakno. Kon teko tak kei entek tak gandakno maneh. Duduk duwike wong digandakno. Tapi meskipun begitu, saya dulu pernah mau ke sana. Tapi saya bukan mau gandakan uang, alhamdulillah. Cuman istri saya mau saya gandakan waktu itu. BE sudah terlalu lumayan lah. Ya rabi mana ketemu ruwet, jadi enak digandakno ae. Jadi hadirin, rezeki panjenengan pengen lancar, ya ini majelis ini. Doa sama Allah, ya Rob rezekiku lancar. No, pulang dari sini besok nyambut dawe sampainya rezekinya lancar. Kenapa? Dungone di majelis. Terakhir, kita semua punya dosa. Siapa di antara kita ini yang nggak punya dosa? Sing paling akeh sing lungguh di ngarepi. Terus bagaimana? Ya majelis ini maghfirah lidzunub, kafarah lidzunub. Majelis ini tempatnya kita minta ampun sama Allah. Makanya orang-orang kalau sudah hadir majelis kayak gini keluar, dihabiskan, diampuni dosanya oleh Allah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, beliau mengarang satu doa yang dibaca di akhir orang setelah majelis.
Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya Rabbi isma' fadla wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuhda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashih suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi. Hadirin, diajarkan oleh beliau setelah hadir majelis selesai, ya Rabbana tarafna, ya Allah saya ngaku, kula ngaku ya Allah bi annana tarafna, kami semuanya ini banyak dosa, berlumuran dosa, wa annana asrafna, kami ini melebihi batas, kau beri batas-batas kepada kami, kami terjang semuanya, ala ladha ashrafna, keakan-akan kami ini sudah dekat dari api neraka. Watub alaina taubah ya Allah, maka kabulkanlah taubat kami. Taghsil min kulli haubah, membersihkan, mensucikan, mencuci dari semua sobat dosa-dosa ya Rabb. Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina, ya Allah ampuni kami, orang tua kami, tutup aurat kami, kekurangan kami, dosa-dosa kami kau ampuni. Intinya dari semua doa itu minta ampun sama Allah di sini, di majelis ini tempatnya. Dados sampean mulai itu kok mriki wangsul saking majelis, dosa itu dibersihkan oleh Allah. Bukan panjenengan saja, sak bojone sampean sing gak hadir, sak anak sampean yang mungkin gak hadir, wajiron tetangga panjenengan yang gak hadir. Bayangno, orang yang suka hadir majelis menguntungkan bukan cuma untuk keluarganya, tetangganya, karena akhirnya mendoakan, bahkan wasairil ikhwani, semua saudaraku beriman. Wis minta doa seperti itu, dipulang dosa. Pak Kapolres hadir, berarti seluruh polisi di sepuro kabeh. Amin. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados ngoten hadirin, itulah keuntungan kita hadir majelis seperti ini. Fa akhiran saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gus Fikri. Kula kangen kali Gus Fikri niki, lama tidak jumpa. Sebab kula modele wis gak tau diundang mana mbek beliau niki. Iya. Beliau juga punya majelis luar biasa namanya Ar-Ridwan. Habib terakhir Bib, ana minta diyakinkan tentang Rotibul Haddad Bib. Rotibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Rotib itu susunan. Rotib isim fa'il daripada apa yang disusun dari doa-doa yang warid dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nih poin pertama, rotib itu dungune Kanjeng Nabi. Nggih. Warid hanya ada beberapa dari beliau, ya, yang memang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Ya. Maka ada tambahan doa dan setiap orang boleh berdoa, tapi banyaknya ma'thurat, semuanya datang dari Rasulullah SAW disusun. Makanya ada syarah Rotibul Haddad mensyarahkan dari kenapa dimulai dengan Fatihah, kemudian Amanar Rasul, kemudian kenapa dengan Qul Wallahu Ahad, kemudian kenapa dengan ini, kemudian kenapa membaca ini, semua satu persatu ada syarahnya. Intinya beliau mengarang ketika itu adalah di saat orang pada ketakutan dengan banyaknya hewan buas, dan waktu itu ekonomi yang juga kurang baik, maka beliau karang daripada rotib itu agar kalau dibaca orang hidupnya itu aman semuanya. Rotib Al-Haddad ya, itu sebenarnya cuman yang terkenal yang menyusun beliau, tapi hakikatnya itu kan rotibnya Nabi Rasulullah, itu semua doanya doa Nabi Muhammad SAW.
Satu persatu dari la ilaha illallahnya, dari ini semua itu warid, itu Kanjeng Nabi memberikan keutamaannya. Semua sampai bisa lihat di kitab Al-Adhkar lil Imamin Nawawi. Ya, Imam Nawawi itu punya zikir-zikir Rasulullah itu sama riwayat-riwayatnya. Nek panjenengan niat rotib ya di situ semua ada. Nah, memang beliau Al-Imam Abdullah Haddad ini dari kecil adalah seorang pilihan dari Allah. Ketika umurnya masih balita, beliau matanya dibutakan oleh Allah, akan tetapi hadirin mata hatinya dibuka oleh Allah. Jadi Imam Haddad ini walaupun beliau nggak bisa lihat, akan tetapi mata batinnya ini lebih terang dari mata yang zahir. Makanya ilmunya enggak. Nah, sampai detik ini kita khususnya para habaib ya, mengatakan bahwa kalau nggak ada Habib di Hadramut yang alim kecuali Imam Haddad cukup. Saking alimnya beliau. Beliau tawadhu, ahli ibadah. Sebelah itu sebelumnya nyantri. Kalau panjenengan baca rotib, kalau Imam Haddad itu dulu kalau sebelumnya ngaji, sholat 100 rakaat dulu. Nek sampean dijak 100 rakaat sih, ambek Gus Fikri, 50 terus mulai kabeh. Masih Insya aku Allah yo taubatan nasuha gak balik mana mrene. Masih aku ya mulai bisa. Jadi seperti itu. Dan ilmu yang beliau miliki, kata guru saya, bahkan Imam Abdullah bin Alawil Haddad sampai rubat ijtihadil mutlak fil ilmil fikih, sampai jadi mujtahid mutlak. Beliau kalau jadi kayak Imam Syafi'i itu bisa. Dan sangat dekat dengan Imam Ghazali, kitab-kitabnya beliau sampai diringkes semua kitabnya Ghazali dalam satu qasidah yang dikenal ilaika bitaqwallahu fis sirri wal alan wa qalbaka natifu minar rijwi wad daron. Itu adalah Mukhtasarul Ihya, 4 jilid Ihya itu diringkas satu qasidah. Intinya di Ihya ya ini. Ya, beliau ya, tawadhu. Bunyinya qasidah yang dikarang oleh Rotibul Haddad yang ringkasan Ihya itu La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, minallah narjul ghufran, alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan. Nah itu terus ya. Wah, qalbaka nadhifhu minas sirri wal daron, ya ilaha illallah. Mungkin kapan-kapan insyaallah besok malam pengajian rotib ini, alhamdulillah Bib, ini tiap malam Bib ngaji ini. Makanya Masya Allah, bahagialah panjenengan, keluarga panjenengan yang menjadi bagian dari majelis rotib. Bahagialah karena Anda menjadi bagian dari majelis rotib. Nih diceritakan beliau luar biasanya. Mulane monggo nggih. Besok malam insya Allah di Masjid Al-Ikhlas, belakangnya Hotel Ardi Chandra. Temanya rahasia sholat duha. Malam Rebo insya Allah di Masjid Baitur Rahmah Taman Gading, Perumahan Taman Gading. Insya Allah temanya apa kemarin? Urip ojo kakian sambat. Jadi ini temanya memang sak metune Beb. Waridat gitu, gantung. Iya, kadang temanya itu ini kemarin ada kiai. Itu begitu dengar antum hadir dan temanya gak bayata. Kiai itu sampai ngomong langsung ke anak Beb. Yai, itu temanya kok menarik itu apa? Gak bayata. Malam Rebo Taman Gading insya Allah urip ojo kakian sambat. Alhamdulillah Bib, anak ini pecinta Al-Ghazali. Di pondok anak ngajar Ihya sudah mau hatam. Ya, yang malam Kemis di Masjid Al-Awabin Acung insya Allah temanya adalah Ya Allah
kuatkan kami. Malam Jumat kajian eksklusif spesial malam Jumat di Masjid Jamek Baitul Amin. Habib belum ya, Habib di masjid ini sudah 2 kali, nanti kapan-kapan hadir di Masjid Jamek. Insya Allah temanya siapkan kain kafanmu. Saya tidak hadir insya Allah. Wedi aku. Iya, karena setiap malam Jumat Habib kita ngaji Zikrul Maut. Setiap malam Jumat ngaji mengingatkan kita tentang kemana. Siapkan kain kafanmu. Gus, kok meden-medeni? Lah apa aku meden-medeni wong aku dhewe ya wedi. Malam Sabtu insya Allah ngaji kitab Nasoihul Ibad di Masjid Riyadhus Shalihin. Malam Ahad libur, malam Senin di Masjid An-Nur Ajung insya Allah temanya rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Terus Beb, tentang rotib tadi Beb. Ya alhamdulillah. Lazimi rotib itu setiap hari. Tiap hari baca rotib. Insya Allah dengan bacaan rotib yang tiap hari kita lakukan minimal, dan itu tujuan kita semua adalah kita menggapai husnul khotimah. Ya, husnul khotimah, lengkap. Rotib itu bacaan yang lengkap banget. Mau urusan apapun di rotib itu semuanya ada. Makanya dulu zaman saya masih kecil, dari kecil tuh orang tua kami itu kalau sudah maghrib isya harus baca rotib, televisi nggak boleh nyala, nggak boleh. Belum pernah riwayat di televisi nyala maghrib sampai isya gak ono. Waktu isya, maghrib isya baca rotibul haddad sampai selesai. Baru ngomong dunia setelah sholat isya, sholat jamaah, baru ngomong dunia. Itu didikan mulai dari mbah saya. Ya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun panjenengan pas ndak ngaji, pas keluar kota, karena semua pasti punya kesibukan masing-masing, sing diajarno kali Gus Fikri maca rotib jangan ditinggalkan. Itu wirid. Ya, kalaupun telat mau tidur pun dibaca, karena wirid itu dikodok. Dibaca, insya Allah berkati baca rotib Imam Haddad, kula lan panjenengan insya Allah angsal husnul khatimah indal maut. Amin Allahumma amin. Tadi panjenengan nyebutaken tentang kitab Ghazali. Saya ingat guru saya berkata seperti ini, tanda ulama dunia niku ulama sing gak seneng mbek kitab Imam Ghazali. Itu ulama dunia niku ulama sing golek duit tok di dunia. Ulama dunia itu hanya ulama di dunia. Yang baik itu ulama akhirat, dan tanda orang yang dia adalah ulama akhirat cinta kitab-kitabnya Imam Ghazali. Sampai ada seorang wali mengatakan seperti itu, ya, alamah ulama dunia bughdu kutubil Ghazali wa alamah ulama ul akhirah hubbu kutubil Ghazali. Kitab-kitabnya Ghazali itu memang wong-wong sing seneng dunia lek baca kitab Imam Ghazali loro atine. Nah, Bapak Ibu jenengan, tapi rahasia nih ya, yang kita kaji itu saya sebetulnya banyak ngambil dari kitab Ihya itu. Saking saya enggak bawa, enggak mocongin ini temenan turu sampean. Saya ngaji seneng guyon, Beb. Bab ini potongan-potongan gini wis, Beb. Kok kadek di ngajeni serius seperti saya mulang di pondok. Langsung di sini ada tulisan, maaf Gus, pesan tidak masuk gitu kan. Jadi, nah, tapi saya ngambil dari Al-Ghazali. Kenapa? Ada ulama mukasyafah, mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus ulama ini tanya, yang cerita Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ulama ini tanya, ya Rasulullah, keadaan umat jenengan kok pada akhir zaman rodok kocar kacir. Rasulullah terus nyekel pegang kitab. Krono umatku wis ninggal kitab iki. Kitab apa itu ya Rasulullah? Ihya Ulumuddin.
iki sing gare umatku kocar-kacir umat ini sampai begitu Rasulullah itu. Nah, tetangga sebelah Bib Wahabi Salafi itu enggak mau pakai Al-Ghazali, enggak mau. Katanya hadisnya banyak palsu. Nah, Imam Ghazali itu kalau ngetes hadis ini sahih atau tidak, caranya gampang. Ada hadis, itu kalau ngetes, dicium. Kalau bau harum, hadisnya sahih, minimal hasan, timbung. Saya juga gitu, Pak. Aku mau cok kitab, iki palsu apa hasan apa tak embung. Kau no apa-apa. Itu Al-Ghazali sampai begitu. Kita kena corona mungkin. Ini alumni corona semua. Nah, Majelis Ratib itu yang kita kaji tafsir, hadis. Kalau saya banyak ngambil dari Ihya itu. Jadi insya Allah ini majelis yang barokah. Masya Allah. Ada ulama yang mengatakan a'rifu sihhatal hadis wa dha'fuhu min syammihi fa inni syammamtu raihatan nubuwah. Saya bisa tahu hadis itu sahih atau tidak karena saya cium. Kalau saya cium saya bisa bau kenabian dan tidak, itu saya bisa tahu. Itu karomah. Ya, karomah, tapi dalam ilmu hadis tidak bisa dibuat pegangan, tapi untuk perorangan nggak apa-apa. Itu orang yang istilahnya sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Matur sembah nuwun Gus Fikri, jazakallahu khair. Niki ini mohon maaf tak buka rahasia. Kami sebetulnya tahu beliau ini sibuk karena saya lihat statusnya. Alhamdulillah, saya ditelepon, saya pas hall Mbah Buyut Wahab ditelepon sama pengurus Ahbabul Mustafa. Gus, ini kami mau ngundang Habib Jamal di majelis Ahbabul Mustafa di Juramalang itu, Gus Nurus. Tapi katanya Habib kalau satu, batu jembel cuma siji eman. Terus gimana ya Gus solusinya? Tak delok jadwal. Tanggal 2, malam Senin, pas, ya sudah, habis isya di tempat saya dulu. Alhamdulillah, dihadirkan Allah. Oleh ngundang, sibuknya kayak gitu. Dihadirkan Allah. Dan ini saya yakin majelis kita majelis direstui Rasulullah. Kenapa? Rasulullah mengizinkan cucunya datang. Rasulullah ini bahagia untuk kita semua. Sebelum doa, Pak Kapolres sambutan sebentar. Saya pernah diundang sama beliau di Polres Jombang. Masya Allah, bikin sholawatan di sana. Polisi Jombang itu asal usul saya Jombang. Ya, saya dari Tambak Beras, Mbak Wahab. Jadi beliau banyak, ibu saya cucu ke Wahab Hasbullah. Masya Allah. Jadi beliau di Jombang banyak kenal. Nggih pun muga-muga Pak Kapolres hadir. Matur nuwun, mudah-mudahan Polri semakin barokah. Apalagi kemarin 1 Juli ulang tahun polisi. Saya kemarin ucapkan selamat, mudah-mudahan polisi selamat dunia akhirat, barokah kabeh. Nggih, khusus untuk Polri, Polisi Indonesia. Al-Fatihah. Sebelum ditutup, saya punya cerita ini. Kurang naik sedikit mic-nya. Saya punya cerita yang saya pernah dengar dari seorang ulama. Di Tarim itu banyak aulia, banyak wali Allah di Tarim. Terus ada satu orang dibilang keluar dari pintu masjid ini, ya, insya Allah dari pintu masjid ini akan keluar 10 orang wali Allah. Masya Allah. Sampai saya tes tulisan siji-siji wong, hitungan pakai tasbih gitu. 1, 2 sampai 10. Karena kau adalah orang soleh, kau bisa tahu mana wali dan tidak. Akhirnya dia di depannya masjid nunggu sambil bawa tasbih 10. Udah keluar orang pakai serban, iki wali Allah, tulis siji. Terus kemudian orang biasa keluar, iki masya Allah mukanya kok bercahaya, 2, tulis 3, 4, 5 sampai 9. Kurang siji kok gak metu-metu.
Subhanallah, polisi keluar dari masjid. Jadi wonge, masuk polisi wali rek. Gak mungkin polisi wali. Ya. Akhirnya dia bilang berarti lolos saya, satu wali yang lolos. Polisi itu tahu-tahu mendekat kepada orang itu mengatakan, tulisan aku. Gak taunya polisi itu adalah wali Allah juga. Ya, bukan berarti seorang polisi nggak bisa jadi wali, bisa. Asal dia berkhidmat untuk rakyat, dia niatnya baik, bisa jadi wali Allah, bisa jadi orang soleh dan semuanya. Kan ada nasihat, lah tahtakironna ahadan ya minal khalqi. Jangan pernah meremehkan seorang pun dari makhluk Allah. Kenapa? Asa huwa waliullah. Mungkin itu waliullah. Tapi aku lihat dulu sampean wis jelas. Wali murid minimal ya. Masya Allah, wis muga-muga kabeh barokah. Amin. Tadi Habib Jamal cerita tentang Syekh Mansur. Sopo sing duwe duit petang dinar, ngweino duit petang dinar, sodako tak dongakno 4 doa. Ayo saya aku tahu 4 dinar itu kalau uang rupiah berapa, Bib? Allahu a'lam ya, mungkin 400.000 lah. Siapa yang punya mau nyumbang 400.000? Tak dongakno 4 doa. Kalau 4 dinar 400.000. Jadi kalau di sini rupiah ya 400.000 doa. Saya kasih 400.000 sampai dongakno saya 400.000. Sampai riyo Idul Fitri. Loh, padahal ketika kita sholawat, kita sedekah. Itu Anda mendapatkan berapa doa? Kan saya tadi mengatakan, tulung lek wae sholawat sampean sedekah itu sing ikhlas minimal 50.000. Ikhlas minimal 50.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah semua. Amin. Informasi di samping informasi kajian, insya Allah Majelis Rotib akan mengadakan zikir tadabbur alam. Jadi zikir sambil tadabbur alam, ya. Insya Allah 22 Juli di pantai Kute Bali. Duduk ya. Loh, melok. Melok Habib melok. Loh, iya, kalau di pantai Kute Bali itu kan juga kita merenungkan ciptaan Allah. Nggih. Bokong. Di pantai mana, Mas? Ngabruk. Lebu, ya. Insya Allah di Situbondo, itu dekatnya pondoknya Kiai Azaim. Tanggal 22 Juli nanti bisa dikoordinir, boleh bawa mobil sendiri, boleh naik bersama-sama, yang mau nginep boleh, yang sekedar mau ngaji tok, insyaallah. Mudah-mudahan bisa hadir. Matur nuwun Habib, mudah-mudahan panjang umur. Doa ngapunten ingkang kathah. Saya izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin amin ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa farrij kurubana wa kurubal muslimin. Ya muhawwil al-ahwal hawil halana wal muslimina ila ahsanil hal wa afina wa iyahum min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal wa raqina maraqi ahli rijalil kamal bijahi sayyidina Muhammadin maula Bilal ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'at li khairi dunya wal akhirah. Thumma rabbi ya rab, Allahumma atil umrah fikus fikri wa jami' auladih wa jami' talamidatih wa jama'atih. Allahumma istajib du'ahum, Allahumma taqabbal hasanatihim wa tajawaz an sayiatihim, Allahumma arfa' darajatihim fil jannah. Allahumma tahhir qulubana wa zakki anfusana wa hassin munqalabana ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'a li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita bisa mengadakan majelis rotib sholawat ngaji di kantor Pak Kapolres di Polres Jember. Allahumma setuju? Mudah-mudahan lain waktu diatur waktu nggih. Matur nuwun, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres yang memberikan
pengawalan tadi dari pintu tol sampai di sini hingga saya bisa istirahat. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun panjenengan angsal ganjaran dari setiap langkah yang saya langkahkan, ilmu yang saya sampaikan panjenengan insyaallah angsal sedaya. Amin. Berarti ya rabbal alamin. Habib dikawal Polres Jember mulai keluar tol, wis ganjaran Masya Allah. Amin. Tolong saya nanti dikawal sampai pintu surga. Amin. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.